Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 340, menyempurnakan bendera hantu tertinggi. Akan tetapi, meskipun pil Raja Hantu mengandung pemahaman hukum ruang Raja Hantu, bukan berarti seseorang dapat menerobos ke alam Sein hanya dengan menelan satu atau dua pil Raja Hantu. Wilayah alam Sein tidak semudah itu untuk dimasuki. Huang Xiaolong melirik sekilas ke arah hantu yang melayang di atas lautan darah di dalam cincin Raja Hantu. Perkiraan kasarnya, Huang Xiaolong memiliki sedikit lebih dari 400 pil Raja Hantu. Jika Huang Xiaolong menyerap semuanya, itu mungkin cukup untuk mendorongnya ke alam suci. Jadi, Huang Xiaolong tidak ingin memulai dengan mereka, sebaliknya, dia dengan hati-hati memindai setiap sudut dan celah di dalam ruang Ghost King Ring. Dia menemukan Ghost King Dan, tetapi bagaimana dengan Ghost King Sutra yang legendaris? Yang membuat Huang Xiaolong bingung adalah indera spiritualnya telah menjelajah ke atas, ke bawah, dan ke samping di sekitar ruang, namun dia tidak menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan keterampilan kultivasi rahasia. Pada saat berikutnya, mata Huang Xiaolong sekali lagi melihat lautan darah. Bagaimana dengan dasar lautan darah? Ketika indera spiritual Huang Xiaolong mencoba menjelajahi lautan darah, cahaya yang menyilaukan melesat keluar dan menghancurkan indera spiritual Huang Xiaolong. Dia tidak punya cara untuk memeriksa dasar lautan darah. Kerutan kecil terbentuk di antara alis Huang Xiaolong. Ia menggunakan mata neraka, cahaya merah yang menakutkan bersinar di cincin dan di dalamnya, tetapi hanya berhasil menembus 10 zang dari permukaan laut, tidak dapat melihat lebih jauh ke bawah. Pada akhirnya, setelah banyak upaya, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah untuk saat ini. Sepertinya aku perlu mencoba setelah menerobos ke alam Sein. Huang Xiaolong berspekulasi dalam benaknya. Dia kemudian menyingkirkan cincin Raja Hantu dan mengeluarkan bendera hantu tertinggi yang dia dapatkan saat mengalahkan Feng Yang dalam perjalanannya ke gua kultivasi Raja Hantu. Dalam perjalanan pulang, Huang Xiaolong fokus pada peningkatan seni sumi ilahinya, taktik asura, serta bersenang-senang, yang secara tidak langsung menyebabkannya mengabaikan bendera hantu tertinggi ini. Setelah menyempurnakan bendera hantu tertinggi dan menggunakannya sebagai inti untuk mengatur arah air laut setan dan hantu, tidak hanya dapat menjebak musuh, tetapi juga dapat melenyapkan mereka. Huang Xiaolong berdiri di tengah formasi 10 Buddha setelah mengeluarkan bendera hantu tertinggi. Perlahan tapi pasti, ia menghapus roh alat di dalam bendera hantu tertinggi menggunakan energi Buddhisme dari formasi tersebut. Setelah selesai, ia mengeluarkan setetes darah dari hatinya, meneteskannya ke bendera hantu tertinggi. Seketika, ribuan setan dan hantu di dalam bendera menjadi hidup, jeritan dan lolongan melengking bergema samar dari bendera. Pada saat yang sama, rune misterius di tiang bendera berkilauan dalam cahaya yang menyilaukan. Berdasarkan metode yang diberitahukan Feng Yang sebelumnya, Huang Xiaolong dengan cepat menekan aura hantu yang mendidih dari bendera hantu itu sembari dia membubuhkan tanda jiwanya sendiri pada bendera itu. Suatu hari berlalu. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari bendera hantu, menerangi seluruh aula kuil. Saat cahaya meredup, prasasti setan dan hantu yang tampak menyeramkan perlahan menghilang. Melihat ini, Huang Xiaolong menghela napas lega. Setelah seharian berusaha, akhirnya dia berhasil menyempurnakan bendera hantu tertinggi. Untungnya, dia telah menghapus roh alat di dalamnya terlebih dahulu dengan bantuan formasi 10 Buddha, jika tidak, dia mungkin tidak akan dapat menyempurnakan bendera hantu tertinggi ini bahkan jika dia menggunakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Meskipun demikian, ki pertempurannya dan esensi sejati dalam dantiannya sebagian besar terkuras dalam proses tersebut. Oleh karena itu, Huang Xiaolong menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan menjalankan kemampuan bela diri pemulihan instan, cahaya biru berkilauan di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Beberapa detik kemudian, ki pertempuran dan esensi sejatinya yang dikeluarkan pulih. Aku ingin tahu seberapa kuatnya, Huang Xiaolong bergumam penasaran. Huang Xiaolong keluar dari kuil sumi. Sesampainya di halaman kecilnya sendiri, dia mengibarkan bendera hantu tertinggi ke udara. Bendera hantu tertinggi turun dari udara, ujung bawah tiang bendera terpasang di tengah halaman. Huang Xiaolong menjalankan ki pertempurannya dan iblis jahat dan menyeramkan serta gambar hantu di bendera mulai bergerak, pola rahasia misterius di tiang bendera mulai berkilauan. Pada saat itu, aura hantu mengerikan meledak seperti banjir bandang dari bendera hantu. Yang menyertai aura hantu adalah roh jahat dan iblis, satu demi satu. Mereka muncul seolah tak berujung. Masing-masing dari mereka sebenarnya memiliki kekuatan seperti hantu setengah suci. Awalnya, Huang Xiaolong tertegun, lalu keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan. Meskipun iblis dan roh jahat ini hanya memiliki kekuatan setengah Sein, mereka menang dalam jumlah. Sein tingkat pertama yang berkeliaran atau tersesat di dalam susunan itu pasti akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan jika musuhnya adalah prajurit Sein tingkat kedua, susunan itu akan mampu menahan mereka untuk beberapa saat, mereka tidak akan bisa keluar. Lebih jauh lagi, kekuatan bendera hantu tertinggi ini dapat ditingkatkan,
semakin banyak ahli yang ditelan bendera hantu tersebut, semakin kuat jadinya. Setelah menguji kekuatan bendera hantu tertinggi selama sekitar 1 jam, Huang Xiaolong menjauhkannya. Karena Huang Xiaolong berhati-hati untuk membatasi area di dalam pekarangannya, aura hantu yang bergemuruh itu tidak membuat siapapun di Southern Hill Estate waspada. Selesai dengan apa yang ingin dilakukannya, Huang Xiaolong berjalan keluar dari halamannya menuju ke arah aula besar, tetapi ketika dia melewati halaman adiknya Huang Xiaohai, dia mendengar suara pukulan yang keras menghantam udara. Langkah kakinya terhenti. Dengan perubahan arah, Huang Xiaolong berdiri menonton dari pintu masuk halaman Huang Xiaohai. Huang Xiaohai, dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang, memperlihatkan tubuh berotot yang kuat, sedang berlatih satu set keterampilan tinju yang disebut tinju penggali jantung, keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat menengah. Dengan reputasi dan kekuatan keluarga Huang saat ini, tidak sulit untuk memiliki keterampilan pertempuran tingkat bumi. Mendengar suara langkah kaki, Huang Xiaohai menoleh, berseri-seri saat melihat Huang Xiaolong. Menghentikan latihannya, dia memanggil, "Kakak." Huang Xiaolong mengangguk sambil tersenyum, lalu berjalan memasuki halaman. "Aku mendengar ayah dan ibu berkata bahwa kamu memiliki target kasih sayang," tanya Huang Xiaolong. Mendengar pertanyaan ini, wajah Huang Xiaohai memerah, gelisah dengan canggung. Apa yang perlu dimalukan? Huang Xiaolong menertawakan adiknya. Huang Xiaohai sudah berusia 20 tahun ini, di Martial Spirit World, seorang pemuda akan membawa pulang seorang pengantin wanita pada usia 18 atau 19 tahun. "Ayo, saudara-saudara, kita jalan-jalan dan minum anggur," kata Huang Xiaolong. Selama bertahun-tahun, selain berlatih, yang dilakukan Huang Xiaolong adalah berlatih lebih giat lagi. Ia hanya menghabiskan sedikit waktu menemani orang tuanya dan lebih sedikit lagi waktu untuk adik laki-lakinya ini. "Ya, kakak." Huang Xiaohai sangat senang, berlari cepat untuk mengenakan pakaian dan melangkah keluar dari perkebunan Southern Hill. Huang Xiaolong tidak memanggil pengawal untuk menemani mereka hanya dua bersaudara yang menghabiskan waktu bersama. Secara keseluruhan, waktu yang dihabiskan Huang Xiaohai di kota Kekaisaran Duanren jauh lebih lama daripada Huang Xiaolong. Sepanjang tahun, Huang Xiaohai tinggal di halamannya, berlatih, oleh karena itu ia tidak begitu mengenal kota kekaisaran di luar 4 dinding perkebunan Southern Hill. Sambil berjalan, Huang Xiaolong bertanya tentang latihan Huang Xiaohai, masalah yang dialaminya, dan menjelaskannya satu persatu kepada Huang Xiaohai. Meskipun Zhao Su dan Zhang Fu sesekali membimbing Huang Xiaohai, beberapa aspek pemahaman ki pertempuran mereka terbatas dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Mendengarkan penjelasan Huang Xiaolong, Huang Xiaohai memperoleh tingkat pemahaman yang lebih dalam terkait dengan ki pertempuran dan kultivasinya sendiri. Kedua bersaudara itu berjalan tanpa arah sambil berbincang, hingga 1,5 jam kemudian. Huang Xiaolong berhenti di depan sebuah restoran bernama Happy Monarch House. Dari tampilan luarnya, Happy Monarch House ini tampak dihias dengan elegan, suasana yang semarak di dalamnya dapat dirasakan di tempat mereka berdiri. Bagaimana dengan restoran Happy Monarch ini? Huang Xiaolong menatap adiknya. Satu-satunya dua tempat yang pernah ia kunjungi di masa lalu adalah restoran intoksikasi tak terlupakan, di mana mereka menyediakan anggur keindahan yang disukai, yang menurutnya tidak buruk, dan satu lagi adalah rumah anggur Sapiditi, yang dikunjunginya bersama si Putih untuk minum anggur Sapiditi. "Saya dengar kalau anggur kampung halaman Raja Bahagia ini cukup enak," kata Huang Xiaohai. "Anggur kampung halaman?" Huang Xiaolong menambahkan pertanyaan lain, "Kamu pernah ke sini sebelumnya?" Huang Xiaohai menggelengkan kepalanya, "Aku hanya mendengar beberapa penjaga perkebunan membicarakannya." Huang Xiaolong mengangguk, "Ayo, masuk." Para saudara itu masuk, naik ke lantai pertama, mencari meja yang lebih dekat ke jendela, lalu duduk. Setelah memanggil pelayan, mereka memesan beberapa hidangan dan 2 kendi Hometown Wine untuk melihat apakah rasanya benar-benar seenak yang dikatakan para penjaga. Tak lama kemudian, pelayan pun membawakan pesanan mereka, memenuhi meja dengan hidangan harum dan 2 kendi anggur. Tepat ketika Huang Xiaolong ingin membuka tutup anggur, mereka mendengar suara diskusi yang keras dari meja sebelah. "Apakah kau mendengar, pemenang pertama pertempuran kota kekaisaran tahun ini adalah seorang pemuda bernama Huo Ping. Semangat bela diri Huo Ping ini adalah beruang putih tingkat 13, masih muda, berusia 22 tahun dan sudah menjadi Xiantian Orde kedua. Ada yang bilang kalau bakat Huo Ping ini melebihi naga dewa muda bangsawan tahun itu, Huang Xiaolong.